datang di Daris Channel. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan yang digunakan dalam analisa saham. Nah, kenapa teman-teman harus mengetahui laporan keuangan? Agar nantinya imbal hasil yang teman-teman dapatkan itu jauh lebih banyak apabila kita bisa investasi ataupun trading di perusahaan yang labanya atau pendapatannya itu lebih memuaskan. Jadi teman-teman memang wajib memperhatikan hal itu. Teman-teman bisa meminimalisir risiko terkait dengan perusahaan yang kurang potensial. Laporan ini mencakup informasi terkait kinerja saham seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Neraca keuangan itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama aset, kemudian liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas ataupun modal. Untuk laporan laba rugi, teman-teman melihat pendapatan, kemudian melihat beban, jadi pendapatannya itu dikurang dengan beban. Untuk laporan keuangan, teman-teman bisa searching di www.idx.co.id yang diterbitkan secara kuartal. Jadi dalam setahun ada 4 kali laporan keuangan yang diterbitkan. Kuartal 1 diterbitkan bulan April, kuartal 2 diterbitkan bulan Juli, kuartal 3 diterbitkan bulan Oktober, dan kuartal 4 diterbitkan bulan Maret. Setelah teman-teman searching laporan keuangan di www.idx.co.id, langsung aja kita cek contohnya salah satu saham, yaitu Tebik. Oke, saham Tebik, saham PT Tower Bersama Infrastruktur. Kita lihat laporan keuangannya. Oke teman-teman, kita lihat sama-sama saham Tebik PT Tower Bersama Infrastruktur. Langsung aja di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di asetnya, jumlah aset apakah mengalami pertumbuhan. Ini saya ambil aja tahun contohnya dari tahun 2019 sampai 2020. Teman-teman bisa ambil yang terupdate-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di jumlah aset ini ya, dari tahun ke tahun ya, ini mengalami peningkatan jumlah asetnya, berarti bagus. Kualitas teman-teman lihat mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, di sini mengalami peningkatan. Teman-teman juga bandingkan ekuitasnya, ekuitas mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun. Teman-teman lihat di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, teman-teman melihat di penjualan dan pendapatan usaha apakah mengalami peningkatan. Seperti teman-teman lihat di sini mengalami peningkatan untuk penjualan dan pendapatan usahanya. Oke, selanjutnya teman-teman langsung lirik ke laba rugi yang dapat diatribusikan. Di sini labanya meningkat ya, dari 300-an menjadi 500-an. Dan teman-teman harus tahu bahwa data yang ditampilkan ini maksudnya dalam jutaan rupiah. Setelah mendapatkan datanya, boleh langsung dirangkum dalam sebuah tabel secara mandiri. Teman-teman input berapa pendapatannya dan juga berapa laba tahunannya. Teman-teman bisa bikin per kuartal sebagaimana laporan yang dikeluarkan oleh IDX. Jadi teman-teman bisa melihat berapa persen pertumbuhannya dan berapa persen minusnya. Teman-teman nanti hasil ini bisa teman-teman bandingkan dengan yang sebidang. Misalkan mau bandingkan Tebik sama Tower, jadi itu sebidang ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan yang mana yang paling bagus untuk teman-teman investasikan. Teman-teman bisa bikin contoh seperti ini. Ini adalah contoh rangkuman untuk saham Tebik, dan ini adalah contoh rangkuman untuk saham Tower. Teman-teman bisa lihat perbandingannya, baru teman-teman putuskan untuk investasi di saham mana. Karena kalau teman-teman investasi jangka panjang ya, teman-teman kan itu dana yang benar-benar hasil kerja keras ya, baiknya diinvestasikan di tempat-tempat yang bagus sebagaimana yang teman-teman analisa. Dan teman kalau ingin investasi saham ya harus melakukan analisa seperti ini untuk jangka panjang, karena teman-teman sudah ingin menaruh dana uang hasil kerja keras teman-teman ke dalam suatu perusahaan, tentunya harus perusahaan yang bagus. Nah, teman-teman harus kerja effort lebih untuk memilih perusahaan yang bagus gitu. Jadi lebih puas ya teman-teman daripada mendengar rekomendasi dari orang lain tetapi kita nggak tahu isi dalamnya gimana, hanya mempercayakan. Nanti ketika rugi akhirnya teman-teman jadi menyalahkan orang tersebut gitu ya. Jadi baiknya ataupun kalau mau dengerin rekomendasi dari teman yang lain, kemudian teman-teman juga ngecek secara mandiri buktinya seperti apa laporan keuangannya gitu. Karena kan kita investasi, kita beli bisnis, jadi
bisnisnya ya harusnya bisnis bagus, yang dilihat tentunya dari laporan keuangannya. Oke, mungkin itu aja penjelasan sedikit terkait laporan keuangan, dan gak susah kok membaca laporan keuangan, gak usah dibaca semuanya, hanya beberapa komponen aja sudah bisa digunakan untuk memutuskan sesuatu saham itu bagus atau enggak. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.